Boleh, ya. Mulai ya Pak ya. Selamat pagi 8E, apa kabar? Sehat semua ya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu kita ya. Seperti biasanya, kita akan berdoa. Nah, untuk hari ini Ibu minta Claudia untuk memimpin doa. Silakan Nak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Ini baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Tidak ada. Calvin? Hadir, Bu. Oke, Claudia? Hadir, Bu. Dalam kegiatan yaitu dari segi keterampilan yang akan kalian menyajikan gagasan, ide, yang kalian tuliskan nanti ke dalam bentuk teks puisi. Yaitu artinya dalam menyajikan ini kalian bisa menuliskan, lalu bisa juga nanti kalian hasil karya kalian itu langsung kalian bacakan. Tayangan video yang Ibu ciptakan sendiri puisinya, mudah-mudahan ini menjadi sumber inspirasi kalian nanti untuk bisa menyajikan puisi kalian tersebut. Yang terlupakan. Keringatku bercucuran derai, membasahi pakaian lusuh. Nah, ke dalam bentuk puisi kan kemarin itu Ibu sudah mengajarkan beberapa hal yang harus kita masukkan ke dalam puisi, yaitu unsur-unsur pembangunnya. Unsur-unsur pembangun puisi itu kan ada unsur apa? Siapa yang masih ingat? Stephen Chu, unsur-unsur pembangunnya apa saja? Ada dua, apa saja? Unsur batin. Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik dibagi berapa jenis? Siapa yang masih ingat unsur fisik? 5, silakan Aurelia. Apa saja itu? 1 diksi, 2 gaya bahasa, 3 imaji, 4 tipografi, 5 rima. Ya, itulah dia. Tema, rasa, nada, amanat. Ya, ada tema, ada rasa, ada nada, ada amanah. Ya, jadi keempat ini juga nanti harus kita masukkan ke dalam sebuah puisi yang kita ciptakan. Jadi bukan sekedar nulis puisi udah ngasal aja, tapi memang harus ada itu di dalam puisi kita. Nah, ketika Ibu juga menciptakan puisi itu, ya memang harus ada juga gitu ya. Jadi bukan yang penting ada udah gitu. Tapi nggak ada unsur-unsur fisik dan unsur batin itu, nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada. Nah sekarang bagaimana sih Bu langkah-langkahnya ketika kita menuliskan sebuah puisi? Oh nggak bisa, harus ada tahapannya. Nah Ibu akan bagikan nih. Yang pertama adalah kita menentukan tema dan judul dulu. Apa ya temanya ya? Oh saya mau tentang persahabatan. Kalau persahabatan, judulnya apa yang cocok ya? Jadi tema dan judul itu tidak sama. Ya, judul ya judul itu kepala karangan, itu yang paling atas. Isinya tentang apa sih gitu kan? Kita harus lihat dulu apa sih temanya. Oh, kita mau tentang persahabatan atau tentang kesengsaraan atau tentang tentang kebahagiaan atau tema dan judul kira-kira kita memasukkan yang namanya gaya bahasa. Kira-kira gaya bahasa apa yang mau kita sisipkan ya di dalam puisi kita itu? Personifikasi kah? Metafora kah? Ya, hiperbola kah? Sinisme. Kemudian diksi. Nah, diksi, ayo, ya gunanya kita menentukan diksi itu supaya juga memperindah puisi kita. Tapi kan kalau diksi itu pilihan kata hanya sekedar kata.
Asa, pengganti harapan, ya. Sukma, pengganti apa? Jiwa. Kata ya, hanya kata. Kalau gaya bahasa itu bisa satu baris dia. Misalnya personifikasi misalnya, atau metafora. Ya, metafora. Wajahmu yang begitu manis bagaikan semanis madu. Nah, itu kan gaya bahasanya satu baris ya, nggak satu kata gitu loh. Itu dengan diksi juga seperti puisi yang Ibu ciptakan ini. Seperti ini ya. Tadi mana ya? Bentar ya. Nih. Keringatmu bercucuran derai. Diksi, membasahi pakaian lusuhmu, peluh, hayat adalah diksi. Jadi bisa kita sisipkan, nggak harus di semua baris, tapi di beberapa baris-baris juga bisa kita tuliskan. Udah? Nah, Bu, kalau gaya bahasanya di mana sih? Nah, kalau gaya bahasa itu nanti bukan per kata, tapi per baris atau per lari. Berdasarkan dari unsur-unsur pembangun puisi tersebut, baik unsur fisik maupun unsur apa? Unsur batin. Langkah-langkah ini ya, maka kalian akan membacakan hasil karya kalian tersebut. Bagaimana Bu cara membacakannya, gitu kan? Ya nggak bisa juga membacakannya dengan sesuka kita juga, ya kan? Hafal, intonasi, artikulasi yang jelas. Ya. Menggunakan mimik dan gestur yang dengan isi puisi. Memahami isi puisi kemudian dibicarakan dengan penuh penghayatan. Nanti percaya diri dan yakin bahwa kamu bisa. Ya, bagus. Inilah dia tekniknya. Yang pertama adalah kita membacanya harus dengan menggunakan lafal yang tepat. Kemudian apa lagi? Intonasi dan artikulasi yang jelas. Nadanya, kalau intonasi kan berkaitan dengan naik turunnya nada ya. Apakah nadanya tinggi, rendah, sedang? Ya. Kalau lafal itu pengucapan, berkaitan dengan vokal. Jadi kalau kita lafal itu pengucapan itu harus jelas vokalnya. Kalau misalnya kau tancapkan, harus begitu, jangan kau tancapkan. Nah, itu kan vokalnya nggak jelas ya. Ya, lafalnya, pengucapannya. Ucapan. Cara pengucapan. Jadi artikulasi itu adalah seperti apa ya? Perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara. Jadi seperti suara yang kita keluarkan. Jangan sampai nanti suara kamu tuh terengah-engah membaca puisinya. Jangan sampai nanti membaca puisi itu kayak orang yang gimana ya, kecapean. Gitu, kayak ada nafas-nafas yang tidak dibutuhkan di sana. Kan kayak orang kau sungguh, nggak bisa begitu ya, terbata-bata, nggak boleh ya, sungguh, sungguh, gitu kan orang yang artikulasinya nggak jelas ya. Ekspresi yang mana ya harus sesuai dengan puisi yang kita bawakan. Apakah ekspresinya sedih, gembira, ekspresi yang bagaimana? Kalau misalnya puisinya sedih, ya ekspresinya harus yang tepatnya bagaimana? Apakah kamu senyum, bahagia, gembira? Kalau kamu membacakan puisi yang penuh semangat, apakah wajahmu cemberut, sedih? Nah, itu kan kita harus sesuaikan dengan puisi yang akan kita bacakan. Lalu gestur itu apa, Bu? Gerakan tubuh. Kalau gerakan tubuh itu sangat diperlukan untuk apa? Penghayatan. Padamu, aku bersujud padamu. Nah, itu kan perlu. Jadi gerakan itu juga kita butuhkan, nggak harus berlebihan, tetapi ya ada untuk membuat suasana membaca kita juga lebih enteng atau ringan gitu kamu. Oke? Kemudian apa lagi ya? Memahami isi puisi.
memahami isi puisi kemudian dibacakan dengan penuh penghayatan tadi. Nah, kalau kamu membaca puisi itu tanpa penghayatan, hasilnya kacau. Tidak sesuai dengan isi puisinya. Isi puisinya sedih, kamu tuh ketawa. Cengengesan. Ya kan? Enggak benar ya. Tapi kan berapa dalam satu bait? Tidak ditentukan ya. Kan tidak terikat. Nah, silahkan kalian coba untuk menuliskan puisi ya yang boleh menyangkut tentang kehidupan kalian, boleh. Kemudian boleh juga tentang lingkungan yang ada di sekitar kalian, boleh. Tentang apa saja yang kalian pernah lihat atau kalian rasakan, silahkan boleh. Selesai menuliskan puisinya, tinggal dibacakan saja. Oke, bisa ya? Silahkan dikerjakan. Hujan, karya Alfananda. Berteriaklah di depan air terjun tinggi. Debam suaranya memekakan telinga agar tidak ada yang tahu kau sedang berteriak. Berlarilah di tengah padang ilalang tinggi. Pucuk-pucuknya lebih tinggi dari kepala agar tidak ada yang tahu kau sedang berlari. Ya coba. Guruku, pahlawanku, karya Michael Renato. Saat ku belum mengenal aksara dan angka, engkaulah yang mengajariku. Dengan setia engkau membimbingku, hingga ku dapat berhitung dan membaca. Bagus kan? Ternyata sebenarnya kalian juga bisa. Itu tergantung keberanian dan rasa percaya diri kalian untuk menampilkannya sebenarnya. Walaupun mungkin harus ada beberapa hal yang harus kalian latih lagi. Dari mimik, dari gestur ya. Kalau yang Ibu perhatikan sih tadi puisinya sudah ada diksinya, kemudian ada majasnya, ya kan? Terus mungkin di dalamnya sudah mengandung sebuah amanat, nadanya juga sudah bisa ya. Hanya dari ekspresi, mimik dan gestur itu yang perlu mungkin kalian harus lebih banyak berlatih. Kalau mungkin dari tulisan puisinya mungkin Ibu yakin kalian sudah pada bisa ya. Lagi intonasi sudah bisa, hanya di mimiknya saja, yaitu mimik dan gestur yang mungkin perlu latihan lagi ya. Nah, Ibu rasa sudah bisa ya perwakilan dari sini. Nanti hasil puisi yang kalian tuliskan itu kemudian nanti kalian kumpulkan ke LKPD yang Ibu berikan di GCR. Pembelajaran kita hari ini, maka kita harus menyimpulkan ya, apa yang kalian pelajari tentang materi hari ini, apa teknik dalam membaca, kemudian langkah-langkah dalam menulis teks puisi. Siapa yang bisa menjawab? Aurelia kali ya. Ayo Aurelia. 1. Tentukan tema dan judul. Itu 2. apa dulu nak? Tentang apa itu? Langkah-langkah dalam menulis puisi. Ya. 1. Tentukan tema dan judul. 2. Menggunakan gaya bahasa. 3. Menentukan diksi. 4. Kembangkan puisi seindah mungkin. Ya, Aurelia. Teknik membaca puisi. 1. Membaca dengan lafal, intonasi, artikulasi yang jelas. 2. Menggunakan mimik dan gestur yang sesuai dengan isi puisi. 3. Memahami isi puisi. Kemudian Semoga materi yang kita pelajarin sudah Ibu anggap selesai ya untuk teks puisi, karena kita sudah mempelajari kompetensi dasarnya semuanya gitu ya. Jadi kita akan akhiri dengan kegiatan kita ini dengan berdoa. Teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas partisipasinya, sampai bertemu lagi di lain waktu. Bye-bye, selamat beristirahat ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.